Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Reading Bible Time. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 28 hingga 1 Tawarik 29. Sebelum kita memulai pembacaan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terpujilah nama Tuhan untuk kasih-Mu ya Bapa. Saat ini kami sama-sama mau membaca firman-Mu, kayak Tuhan yang pimpin kami supaya kami boleh fokus untuk membaca firman-Mu dan juga Tuhan berikan roh-Mu Tuhan untuk kami dapat mengerti isi dari firman-Mu terlebih untuk dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 1 Tawarik 28. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puaku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puaku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku, seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, seperti dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil, perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak.
Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi. Juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu." 1 Tawarik 29. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, "Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan batu permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud sangat bersukacita. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu, berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan yang sukarela kepadamu dengan sukacita.
Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka, kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapatkan kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 47 tahun. Selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan, kemudian naik Rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu, beserta segala kehidupannya sebagai raja dan pahlawanannya, dan keadaan zaman yang dialaminya, dan dialami oleh Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Kalau misalnya untuk sharing hari ini, sebenarnya aku terambil dari Sito Tawarik yang pasal ke-28 gitu ya. Karena kalau misalnya kita baca di sini, kita melihat gitu, sebenarnya kita membaca usianya Daud itu udah semakin tua dan dia pun sadar dia nggak selamanya akan menjadi raja gitu. Pada suatu saat pasti dia akan meninggal dan akan ada penerusnya Daud gitu. Dan kalau misalnya kita baca pun, memang kita baca bersama-sama Daud ini menyampaikan pesan terakhirnya kepada Salomo yang menggantikan dia sebagai raja. Nah, kalau misalnya dari pesan-pesan ini sebenarnya menurut aku menjadi sebuah hal tersendiri karena ini lihat Daud itu sebenarnya membekali Salomo sebagai penggantinya menjadi raja gitu. Daud kayak berpesan apa namanya rahasianya menjadi raja dan kita lihat sebenarnya dia itu intim sama Tuhan dan dia tuh terus senantiasa beribadah sama Tuhan dan oleh karena itu pun akhirnya Tuhan juga berkenan sama Daud sebagai raja gitu dan sebaliknya pun si Daud juga menyampaikan pesan untuk jangan menjauh dari Tuhan karena kalau misalnya menjauh dari Tuhan dan Tuhan juga nanti nggak berkenan gitu sama kita. Kalau di sini sih aku jadi kayak belajar sebenarnya rahasia, quote-unquote rahasia keberhasilannya si Daud, di mana dia harus mengikuti apa kata Tuhan dan dia terus mengasihi Tuhan gitu selama role-nya dia menjadi raja dan dia juga bijak gitu ketika dia tahu waktunya udah mau selesai, dia juga bijak untuk kayak menurunkan ilmu-ilmu atau hal-hal yang dia tahu itu benar itu ke penerusnya nanti. Itu dalam pembacaan ini adalah Salomo. Thank you, Crystal. Jadi kalau kita melihat memang Daud itu karena sudah mengenal Allah terlebih dahulu secara pribadi, dia pun menurunkan kepada Salomo, termasuk juga teladan iman ya. Jadi di sini tentu pas selama hidup pun Salomo juga telah menyaksikan gimana ketika Raja Daud hidup dan ia benar-benar
berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pun pada akhirnya diturunkanlah berkat bagaimana cara untuk beriman pada Allah yang benar pada masa itu. Begitu paling tambahan dari aku. Dan Kristal ada lagi? Udah, dari aku udah. Kita bisa baca ayat nasnya bersama-sama. Diambil dari 1 Tawarik 28 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas bacaan kami pada malam hari ini. Tuhan, kiranya apa yang kami baca bisa menjadi perenungan kami masing-masing, Tuhan, dan menjadi berkat buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Krista, puji nama Tuhan, kita telah menyelesaikan sesi Reading Bible Time pada malam hari ini, dan kita akan bertemu kembali pada sesi Reading Bible Time besok untuk melanjutkan pembacaan kita, yaitu hari Kamis 28 Agustus 2025 pukul 20.00 WIB atau 21.00 WITA. Untuk berkontak dengan GBI Dwelling atau Dwelling Community, boleh hubungi ke nomor 087 780 494771 atau juga bisa menghubungi melalui Instagram @GBI Dwelling. Terima kasih ya semuanya untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.